Lu be, gue panggil-panggil, bukannya nyaut. Emang ada apaan? Lu tadi ngeliat kuntilanak. Berapa biji? 6. Gue senterin kagak ada orang. Pas gue nyenter ke kiri, ada kaki. Baik. Ada sepatu, kaki. Gue senterin, dari belakang tenda ada yang ngomong. Itu Buto Ijo. Ibu-ibu suaranya berat. Ibu suara berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di dalam kegelapan. Bersama gue Hero Survival, jumpa kembali di 7 Rupa Channel. Nah, kali ini gue kedatangan narasumber, pendaki lawas. Dia sering ada di beberapa YouTube channel, tapi lebih sering ceritanya beliau dibacakan oleh YouTube lain dalam bentuk narasi. Mungkin para pemirsa tahu siapakah beliau? Saksikan tayangan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Untuk obrolan selanjutnya akan saya lempar ke Mas Mandra. Kebiasaan Mas Heru kayak senengannya kayak lempar-lempar. Baiklah, Sobat 7 Rupa Channel. Malam hari ini saya merasa sangat tenang. Karena apa? 2 senior saya kumpul. Yaitu Mas Heru Survival, langsung tadi buka. Yang kedua adalah yang akan kita sambut kali ini. Pendaki senior yang cerita pendakiannya sudah kemana-mana. Termasuk beliaunya juga udah wirawiri keluar negeri, balik lagi, keluar negeri, balik lagi. Hanya sekedar main-main aja sebetulnya kan. Kita sambut bersama Bang Ube. Assalamualaikum Bang Ube. Waalaikumsalam. Selamat datang, salam rahayu di 7 Rupa Channel. Siap. Ngomong-ngomong, apa kesibukan Bang Ube? Kalau buat tahun ini random. Ya. Apa aja nih randomnya tuh? Apa sakar PDW atau gimana nih? Yes, senang gue dewe pokoknya. Namanya orang bebas begitu ya, selalu nyantai kemana-mana ya. Lagi fase ngabisin duit. Wis, pengen saya yang begitu gitu kan. Oke. Kan tahun kemarin habis ngumpulin duit. Oh iya. Bisa Habis ngumpulin, habisin kan begitu. Nikmati hidup ini kan begitu. Cara bersyukur yang luar biasa. Untuk kisi-kisinya Merbabu tahun 2009, silakan Bang Ube. 2009 via Selo. Itu nanjak berdua. Rencana berdua. Ketemu teman di base camp, satu tim dulu. Sampai sekarang masih satu tim sih. Namanya Doni. Ketemu teman di situ. Dia baru turun. Saya ajak nanjak lagi. Mau. Mau. Tapi kita suruh duluan berdua. Tuh waktu itu udah kesorean gara-gara ngobrol dulu kan sama si Doni. Sampai karena kita jalan duluan, ketemu Doni tuh di Jemblongan. Habis Sabana 2 itu. Nah, ketemu di situ. Wah, keren pokoknya. Lanjut. Buah duku, buah durian. Kita tutup dengan makan buah mangga. Gunung Merbabu tahun 2009. Dengan Bang Ube sebagai penceritanya. Let's go. Apa kabar Bray? Ya, stabil. Oh, stabil. Yoi. Sekarang kegiatannya apa lo? Kegiatan random. Katanya lo kemarin baru balik dari Sydney. Iya, Sydney, Melbourne. Naik gunung? Enggak Nggak ada gunung ya? ada sih. Oh, ada, gitu ya? ada. Oh. Ya, thank you banget ya udah datang ke 7 Rupa Channel. Iya. Aduh, gue seneng banget lo datang ke sini. Nah, gue pingin banget denger cerita lo tuh gunung yang di Jawa Tengah itu, yang Merbabu itu. Katanya, kan selama ini lo sering naik gunung Merbabu. Cuman yang kali ini ada menurut lo yang spesial. Kayak gimana tuh ceritanya? Keren sih buat gue. Keren tuh gunung buat gue. Keren? Keren. Ntar gue ngopi dulu ya. Ayo, silakan. Ngopi. Ngopi dulu pemirsa. Iya lah, nyuruh gue cerita, gue kan dikasih kopi.
Berbabu 2009. Itu kalau nggak salah di bulan Oktober apa November itu. Itu sebenarnya kelanjutan dari ritual pendakian gua. Udah tau lah kan gaya hidup gua gimana. Jadi setiap gua setahun kerja ngumpulin duit, resign, gua jalan-jalan naik gunung, duit habis kerja lagi. Gue percaya sama skill gue pasti pakai. Iya. Paham. Jadi gue pulang dari Wilis. Iya. Pulang dari Wilis itu gue pilih Solo. Wilis, Pilih Solo. Nah, cewek gue nih mantan sekarang. Nelpon. Jemput Jogja. Dia kan neneknya orang Jogja. Mau kemana? Merbabu. Ayo lanjut. Ya, jemput dong. Naik motor? Vespa gue dong. Oh iya Vespa lo ya. Namanya Ken Arok. Ken Arok. Dia Ken Dedes. Gitu. Iya. Lanjut gue jemput dia 4-5 jam perjalanan tuh. Tadinya mau estafet, Bray. Mau Merapi dulu baru Merbabu tadinya. Iya. Tapi kayaknya enakan Selo deh. Oh iya, Ya, oke. Selo aja deh, gue nanjak. Gue ke Selo, sampai Selo tuh masih jam berapa? Jam 1-an. 1 siang ya? 1 siang. Jam 1 siang, otomatis pasti sore gue jalan. Ya kan? Kan nggak mungkin nyampe langsung nanjak. Iya. Packing, simaksi, terbengek. Tuh pas mau udah lagi prepare nih, kita udah bisa kan peregangan dulu, pemanasan. Iya peregangan ya. Ya, wajib tuh. Stretching ya, Ya. wajib itu pasti. Pemula kadang-kadang ya gitu deh. Iya, biar nggak ini cedera otot. Nah, pasti punggung pasti. Iya. Soalnya namanya pendakian tuh 1 jam pertama itu mau pemula mau Iya. Mau profesional lah. mau pro juga pasti 1 jam pertama itu paling susah, Betul. paling ribet. Benar. Kalau udah 1 jam badan udah adaptasi, Iya. udah enak. Gue lagi peregangan, enak. Dari jauh ada satu pendaki. Lagi duduk di bawah pohon, lagi nyender, nyantai. Rambutnya panjang. Gitu. Gue bilang dong sama cewek gue, kesana dulu. Kayaknya ada pendaki gue kenal kayaknya. Samperin. Rambutnya gondrong. Siang-siang itu. Siang-siang ya. Siang-siang. Nah, gue deketin. Itu nggak ada orang. Dia kayak emang mau nyendiri di situ gitu. Mau nyendiri di situ. Samperin. Pas deket dia teriak. Ube. Ternyata teman gue. Oh, ternyata teman lo. Teman gue. Itu satu tim, kita dulu punya tim paranoid. Paranoid. Namanya paranoid. Itu ternyata satu tim gue. Dulu kita pernah pusdiklat Wanadri bareng. Tahun berapa tuh waktu itu? 2007 kalau nggak salah. Itu gugur di P3. P3 apa nih? P3K? P3. Oh. Ujian di P3. Iya. Kalah situ. Ya udah. Ngobrol, gue kenalin dong. Kayak gue. Kalau dia kan si Doni namanya. Kan Doni bacotnya kan emang agak gitu, Mas Mandra. Bacotnya bacot pasar lah tahun diri. Kalau ketemu gue, monyet gunung, musang gunung, gitu. Kayak gitu ngobrol. Ternyata si Doni itu baru turun. Oh, baru turun. Di Solo. Solo hiking. Di Solo. Dia baru turun. Gua ajak aja, Don. Lu baru turun. Iya, rencana gue mau langsung ke Merapi nih. Ikut aja dulu nanjak ke atas, temenin gue. Ya udah deh, tapi gue istirahat dulu ya. Ntar ketemu di atas di Jemblongan habis Sabaran 2. Iya. Itu tempat biasa anak-anak gue camp. Iya. Oh, Jemblongan tuh kan emang terbuka ya. Iya. Cuman banyak pohon edelweiss gitu. Iya. Jadi kalau kena angin juga nggak terlalu parah. Ya, jadi gue nanjak, mencari gue jalan berdua, santai, masih santai. Pos 1. Saking santainya, gue jalan ngobrol sambil bercanda-bercanda. Ya, nomor pacaran tahu kan Oh, lah. langsung jalan lo ya? Jalan. Akhirnya jalan. Ya, Oh. gue jalan. Maghrib baru lepas pos 1 gue. Udah aja maghrib lepas pos 1. Udah, kemalaman. Bapak lanjut lagi jalan. Mulai gelap,
pasang headlamp, pasang senter, mau masuk pos 2 senter. Cewek gue ngeliat dari jauh, ada cewek, Bray, orang, Berapa orang? satu cewek, Buset. pendaki, Solo hiking juga tuh ya? Solo, ya Solo, nggak tahu Solo, nggak tahu ketinggalan. Cewek gue bilang, yang tuh kayaknya ada pendaki satu cewek, emang jauh jaraknya, tapi kelihatan bak center. Oh iya, samperin. Gue sih udah mikir ya enggak ya, kalau gue sih mikir udah enggak. Pasti udah malam. Soalnya sebelum ke Merbabu, gunung sebelumnya udah ada yang aneh-aneh. Gue udah mikir udah negatif, ini mah pasti yang enggak nih ketemunya nih. Bentar aja, samperin cewek beneran sih, cewek sendiri, anak SMP lah. Hah? Seumuran anak SMP lah, masih belia, masih kecil, Buset. sendiri. Ditanya, mau nanjak mau turun, aus. Sama cewek gue kasih minum doang, nih minum aja. Kan gue perhatiin, dia minum, dia bilang aus, tapi minumnya nggak kayak orang kausan, santai aja. Wah ini aneh nih, udah masih aneh nih. Tanya, Bang mau kemana mbak? Ke sana. Temennya di mana? Di sana. Nunjuk ke atas. Kan nih kita turun nih. Nunjuk ke jalur atas. Di atas. Atas mana mbak? Di atas sana temennya. Kemarin gue mau cewek gue nengok dong ke atas, nyenterin, mana sih temennya? Kuntilanak ternyata. Kuntilanak temennya. Cewek gue langsung nunduk juga, aduh. Kuntilanak ternyata. Itu bener aja. Pas nengok ke sana kan, kuntilanak. Cewek gue langsung nunduk. Kan tuh cewek di belakang gue. Biar gue ngeliat, udah gak ada cewek. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang tegur gitu ya, ABG itu. Iya, gue kasih minum. Itu apa sama cewek gue mau dikasih senter, orang nggak bawa senter. Gue udah mikir, dulu pasti aneh nih. Anak kecil seumuran segini kok berani nanjak sendirian. Gitu. Atau enggak emang dia ketinggalan rombongannya, kok tega nih rombongannya ninggalin. Tadinya niat gue, kalau ketemu rombongan pengen gue semprot. Tadinya. Ya, ternyata rombongannya dia udah anak. Pertama satu di atas, bilang udah yuk, jalan lagi. Cewek gue masih takut dong. Gue gimana? Ya mau gimana apanya? Mau turun lagi apa mau di sini? Ya kali mau ngopi sama dia di sini. Kalau mau ngopi sama dia nggak apa-apa sih ini pagi. Udah lanjut aja jalan. Kita jalan malam-malam. Tadi satu, jarak 2 pohon lah, nongol lagi satu. Itu total ada 4 loh. 4 kuntilanak. 4. Cewek gue udah, kan dia ada posisi di kiri jalur ya, kiri jalur. Udah ngeliatin kanan aja, ngeliat kanan. Tetep aja Bray. Nongol aja. Lu bayangin, di pohon, di kuntilanak. Iya. Di gua jarak di sini. Jalan kayak gimana sih? Musibah kayak gimana sih? Tapi kita kuntilanak. Gini, jalan. Cewek gue apa ngomong, udah deket belum? Udah lewat belum? Udah lewat belum? Saking takutnya. Ya gue juga bisa ngebayangin sih pikiran dia kayak gimana. Udah pasti kacau pikirannya kan. Jalan, deket. Udah lewat, padahal masih belum. Udah lewat, padahal masih belum. Tuh, aduh. Itu lewat setengah jam dari tuh sarang kuntilanak tuh, aman jalan. Lalu kan nanjak dia. Pos 2 ketemu pendaki, ngopi sebat biasa, basa-basi lah. Nah, kita lagi ngobrol, ada yang manggil nama gua, sama cewek gua. Boy, cewek gua ngomong siapa tuh manggil? Doni kali. Wah, masa Doni? Tapi nggak ada senternya. Kalau Doni kan pasti ada senternya dong, di bawah. Gue tungguin, suaranya doang, orangnya gak ada. Tapi kayak, ya namanya kayak gitu kan, bisa aja kan nyerupain. Ya. Jangan suara, bentuk aja bisa kan. Ya gue bilang, udahlah, jangan dengerin, jalan aja deh.
jalan sampai pos 4 habis Sabana 2 Jemblongan gua camp situ. Camp di Sunrise Camp ya? Hah? Sunrise Camp. Ya di Jemblongan situ. Jadi Sunrise kalau sekarang namanya Sunrise. Iya. Ya, camping zone ini kan di situ. Iya. Itu jam 1 lah. Waktu malam ya? Jam 1 malam gua baru nge-camp. Baru buka tenda. Nggak langsung tidur. Ngopi dulu. Iya. Ngopi depan. Gua bikin api kecil. Pakai batu, gua kelilingin batu, bikin api kecil buat penerangan doang. Soalnya kalau pakai senter kan boros juga. Iya. Ada yang manggil lagi, Ube. Gue baca juga, siapa yang manggil? Siapa sih? Yang manggil? Udah masuk aja, masuk. Gue suruh masuk dong. Dia masuk. Pas cewek gue masuk, gue juga mau masuk, matiin api dulu. Matiin. Pas gue mau masuk, tuh ada suara kresek. Mau gue lihat enggak deh. Tapi kan gue skeptis, Bray. Kepo gue. Mendingan gue lihat apa adanya, gue puas. Mau ketemunya apa kek, ya kan? Ya bener aja gue lihat, menengok ke belakang, gue senterin kagak ada orang. Pas gue nyenter ke kiri, ada kaki. Bray. Ada sepatu, kaki. Gue senterin. Si Doni temen gue lagi. Jalan, udah nyampe situ aja. Dia ngobrol situ. Cewek gue keluar. Siapa yang? Doni. Dia bikin kopi dong. Api nyala lagi, udah gue matiin. Nyala. Ngobrol. Ini si Doni ternyata dia cerita ke gue. Kita lagi ngobrol bertiga. Sialan dulu be. Gue panggil bukannya berhenti nyaut kek apa kek. Lu denger kan gue manggil? Iya gue denger. Kenapa lu gak nyaut? Gimana gue mau nyaut? Orang lu gak ada senter, gak ada apa. Kan gue pikiran gue yang aneh-aneh. Lagi lu ngapain tengah gunung teriak-teriak kayak orang gila? Gitu. Ya, gue kan senter mati. Lu berani-berani aja lu nanjak malam-malam nggak pakai senter. Lagi terang bulan. Ya, kalau anak-anak gue juga emang sering sih nanjak nggak pakai senter, sering. Dulu pakai HP Nokia. Itu sih dia cerita. Si cewek gue yang pertama buka omongan. Iya lu manggil-manggil, kirain gue apa? Soalnya tadi di bawah gue ketemu ini kuntilanak. Tuh kan bener, kata si Doni cerita. Bukan bener, gue juga ketemu di bawah. Jadi sudut pandang si Doni ya. Doni cerita ke gue. Dia cerita gini. Lu be, gue panggil-panggil, bukannya nyaut. Emang ada apaan? Gue tadi ngeliat kuntilanak. Berapa biji? 6 Don. Gue liat 4. Banyakan gue berarti. Lah selang setengah jam habis gue ngeliat kuntilanak itu be, gue ngeliat ke kiri, orang gede banget, matanya merah, matanya ada di ujung pohon. Berarti kan tuh orang tingginya sepohon, ya kan? Karena terang bulan dia ngeliat orangnya segede pohon, perutnya buncit, bawa pentungan, kakinya udah kayak segede mobil kata dia. Gede banget orang, rambutnya gimbal. Genderuwo kali lu lihat? Enggak, masa genderuwo begitu? Emang lu tahu genderuwo? Tahu, gue selama gue naik gunung gue sering lihat yang aneh-aneh. Yang ini mah baru kali ini gue lihat. Gede, warnanya hijau. Kata cewek gue, hulek kali. Hulek kali yang lihat. Wah, masa ada hulek? Masa hulek rambutnya gimbal? Udah ngobrol. Apa ya yang lu lihat ya? Ini kali kawin silang hulek sama genderuwo kali. Gue bilang, apa genderuwo hybrid? Genderuwo hybrid. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, lagi debat. Dari belakang tenda ada yang ngomong, itu buto hijau. Jadi belakang tenda ada ngomong? Ada belakang tenda, itu buto hijau. Ibu-ibu suaranya berat. Ibu suara berat. Dengar begitu kita langsung siapa yang ngomong? Suara dari mana? Di belakang tenda. Udah masuk. Cewek gue masuk. Pas cewek gue masuk, kabut tebal banget. Jarang-jarang kan di Merbabu kalau
Malam. Lagi malam kabut tuh jarang. Kabut kebel banget. Insting gue sama si Doni kan kita sama-sama pendaki Solo. Udah pasti mikirnya langsung jaga-jaga. Iya. Taruh dulu, jangan masuk dulu. Takut ada apa-apa. Ya, tungguin aja, jagain. Cewek lu biar masuk. Tungguin 10 menit, 15 menit, nggak ada apa-apa. Di kabut ngilang-ngilang. Pas udah hampir setengah jaman, kabut kebuka. Terang banget. Itu di ujung jurang mau ke Jemblongan, mau ke puncak. Iya. Itu ada, kita ngeliat ada satu cowok berdiri, bapak-bapak, pakai apa? Belangkon, Iya. pakai surjan, Baju surjan. Oh. baju surjan, pakai sarung, tangannya ke kuping, kayak orang wajan, tangan yang kiri sedakep. Lihat si Doni ngomong, samperin jangan be, jangan lah, gila lu samperin. Kalau gua nggak bawa cewek gue sih gue samperin, saking gue skeptis. Samperin jangan dulu, biarin aja dulu. Kita lagi ngobrol-ngobrol, dia ini Bray, kalau orang Jawa bilang senandung gitu lah. Oh, kidung. Dia ngidung. Itu kidung tadinya gue nggak paham tuh. Itu nyanyi apa, lagu apa. Gue tahu bahasa Jawa, gue tahu lagu-lagu Jawa. Cuman gue baru denger itu kidung kayak begitu. Nah, gue taunya itu kidung apa? Justru udah berapa ya? 15 tahun kemudian. Berarti baru beberapa tahun kemarin ya. Gue ngeliat di channelnya Kebarat Sunyi. Kidung Kepaten ternyata. Oh, ini Mas Itang. Nah, yang dinyanyiin, yang dikidungin Kidung Kepaten. Gue tahu artinya, Iya. cuman gue nggak tahu itu kidung apa, gue nggak tahu. Tuh. Kelar di kidung, tuh bener-bener fenomena langit seumur-umur gue naik gunung itu paling keren. Bukan masalah ada aurora, enggak. Itu langit terang, kebuka semua, nyampe lu tanpa senter, tanpa apa lu bisa lihat tenda kiri kanan lu. Ternyata nggak jauh dari gue banyak tenda. Ternyata itu orang-orang dalam tenda keluar semua. Para pendaki keluar Iya, semua. keluar semua karena terang banget, terang. Ya nggak banget juga, nggak kayak lampu juga, Iya. terang. Tuh ada yang sujud syukur, ada yang ngeliat keren banget tuh langit. Tuh kayaknya bintang jadi satu di langit Merbabu tuh jadi satu tuh, bintang kayaknya dikumpulin semua jadi satu. Itu bener keren. Apa ada yang sujud syukur, apa ada yang sholat, saking bersyukurnya ngeliat fenomena langit kayak gitu kan. Kalau gue sama Doni, ya lu tahu diri, gue waktu itu masih ini bodo amat. Iya. Masih ngeliat. Pak, saking kita kagum ya ngeliat langit kayak gitu, kita sampai lupa sama cowok yang tadi. Iya. Iya, sampai lupa. Bapak-bapak tadi sampai lupa. Pas kita ikatnya tuh waktu udah kayak meteor gitu. Arahnya kan ada di belakang bapak-bapak itu harusnya. Iya. Keren tuh kayak meteor, kayak Meteor Garden ya, dulu kan masih zaman-zaman Meteor Garden. Kayak Meteor Garden ya. Pas, Be, bapak-bapaknya kemana? Ya gak tahu, nanya gue. Wah, nggak beres. Udah, nikmatin aja sambil kopi kita. Kopi. Cewek gue juga bikin puisi, ya kan? Puisi. Kopi kelar. Kita malam itu nggak ada yang tidur sampai subuh. Malam itu nggak ada yang tidur. Kita belum tidur, sarapan langsung nanjak puncak. Puncak turun baru tidur. Kenteng Songo. Keteng Songo, Puncak Sarip, tertembusin semua. Tadinya mau bablas, Blay. Dari Merbabu turun langsung Merapi. Bisa sih, cuman posisi lah bawa cewek gua. Nggak bisa, agak ribet. Iya. Kalau gua berdua pas sendiri sih gua jadiin. Itu turun dari base camp, dari tenda gua tuh sekitar jam 11-an deh. Pas turun sampai pos 2 ketemu cewek satu sendirian
siang. Ternyata ketinggalan. Dengan rombongan. Tinggal rombongan udah jauh banget, udah di base camp. Ya udah, gue temenin turun, banterin sampai base camp, ketemu rombongan dia, ya kan, ketemu rombongan dia. Makasih, biasa basa-basi, habis itu kita pulang. Tadinya mau bablas ke Merapi, ternyata bini cewek gue nggak bisa, lagi dapet. Oh, lagi biasa dapat. Terus si Doni bablas Merapi. Oh, Doni langsung Merapi tuh. Dia bablas Merapi. Gua pulang ke Jogja, ke rumah cewek gue tuh kan, anterin. Tuh di Jogja jalan-jalan, mau ke dari mana? Malioboro mau ke UGM. Itu banyak galeri seni. Lagi jalan, ada lukisan keren. Ini puncak Merbabu. Terus ada tenda. Terus ada foto cowok. Ada foto cowok. Ada foto cowok. Daki gunung. Bukan. Oh. Ya, gue tanya sama yang jaga toko. Iya. Pertama gue tanya cewek gue, yang gue kayaknya kenal sama lukisan itu deh. Mana? Itu bukan tenda kita ya? Tenda gue, Blay. Lukisan. Tenda lo, warna persis. Nggak mungkin ada dua. Orang ada logonya. Iya. Itu tenda gue, Blay. Terus ada cowok satu, mukanya doang. Gue tanya sama yang jaga toko, ini siapa mas? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Merinding gue langsung. Sedikit merinding gue. Waktu itu cewek gue bilang mau dibeli. Nggak ditawar, nggak bisa. Nggak kebeli. Emang nggak dijual atau gimana? Dijual. Setiap gua nawar, naik terus harga. Sampai tembus di 8 juta. Tembus 8 juta? Tembus 8 juta. Gak dapet loh. Kalau dapet keren itu. Begitu. Bener-bener pendakian paling keren sih buat gua. Soalnya gua ketemu fenomena alam. Baru itu gue ngalamin, bener-bener ngalamin, keren. Jadi kali-kali lu Bang Mandra main Merbabu, keren. Terus Doninya itu gimana? Langsung ke Merapi? Doninya? Gue langsung pulang, duit gue habis. Oh gitu? Iya, duit gue habis. Tapi kan sebelum yang kejadian itu kan setelah yang jemblongan itu ya? Nah, yang jemblongan itu kan ada suara, pas suara Ibu Bit bilang apa? Itu langsung hening tuh ya? Gimana? Hening. Kita pelong-pelong lihat-lihatan. Padahal cuma bertiga kan? Bertiga. Sebelum kabut tebal itu datang kan? Iya. Tapi kali sama kabut. Jadi gue udah nggak sempet mikirin suara siapa lagi tuh. Itu buto hijau. Yang gue malah, ya jadi malah was-was. Cewek gue masuk tenda, ya gue jaga-jaga dong. Kalau ngeliat dari pengalaman kita lagi ngobrol ada yang nyautin, terus tahu-tahu ada kabut, apa ada fenomena alam yang lain, biasanya ada yang aneh, bener aja kejadian. Ya kan juga lu pernah ngalamin begitu, ya kan? Itu udah insting lah, udah ini hal gitu, udah paham. Itu. Tapi kalau kamar babu udah berapa kali? 17-an. Belasan kali ya, 17 tahun? Belasan. Via mana aja? Paling sering sih Selo. Paling sering Selo? Paling sering? Paling sering Selo. Ada Selo, Swanting. Swanting kan baru. Lama sih sebenarnya Swanting. Cuman baru dibuka lagi. Tekelan. Ya, Tekelan. Jadi paling serem menurut lo Selo? Merbabu soalnya cuman berapa kali gue nanjak Merbabu belasan kali, cuman ketemu yang aneh sih cuman sekali dua kali doang. Jadi nggak setiap gue naik gunung gue ketemu yang aneh, enggak. Bisa diukur persentase paling 30% dari total pendakian. Misalkan gue naik ratusan kali ya paling 30 kalian ketemu yang gitu. Tapi kayaknya gue pernah dengar cerita itu yang pendakian cewek itu yang masih belasan. Katanya sih dulu hilang.
nggak ketemu. Ya itu sih Ya gua itu katanya kan. nggak paham. Masih gue tanya lu gini-gini Iya. ya. Ini kan nggak mungkin gue nanya. Jadi sosok itu menyerupai pendaki apa gimana ya? Si Kunti. Udah kiplek. Mukanya datar aja tuh ya. Ya minum tapi jawab ya. Jawab, cuman kayak nggak ada ekspresi. Katanya sih haus, dikasih minum. Muka pucet. Nggak, orang kalau capek kan kalau haus minum gluguk gitu kan. Lu nggak, biasa aja kayak minum nih. Yaudah sih. Biasa aja taruh. Tanya temennya di mana? Di atas. Ya, Atas begitu ya. mana? Itu di atas, Pak. Di atas, Nampak di kaki? atas, Mbak. Ya gue nggak ngeliatin lagi lalu. Gimana gue lihat kakinya napak apa enggak? Gue lihat, cuman kata dia kan temennya mana? Di atas. Dan cewek gue bilang, atas mana tuh, Mbak? Di atas, deket pohon. Biar di senternya bini gue sama cewek gue. Lihat, kuntilanak ternyata. Padahal kan dia kuntilanak juga dong berarti dia. Begitu nengoknya udah nggak ada. Ini horor banget. Ya nggak kaget juga sih, kalau gitu kan udah sering ya. Iya, sering KPG lah kalau gue bilang. Udah nggak terlalu kaget sih. Tapi kalau cewek gue ya kaget lah. Iya. Cewek gue. Cuman kalau zaman sekarang ya Mas Pandra, kayak baru ketemu kayak gitu, jadi rame. Padahal buat kita dulu biasa ya, Bray. Biasa gitu. Ngeliat orang tahu hilang, lihat orang tahu hilang itu biasa. Kalau yang milenial kesinian jadi, iya. Biar tambah sulit, tambahin ngarang. Tapi gokil juga tuh yang kayak sosok yang dibilang buto ijo itu ya. Gede banget emang ijo emang. Kalau kata tulis gede, orang sepohon gimana sih? Pohon berapa meter sih? 4 meter ke atas, 4 meter, 5 meter. 5-6-an lah, ya kan? 5-6-an iya. Pohon pinus loh. Iya, sepon pinus. Kalau dia ngeliat matanya warnanya merah, matanya adanya di ujung pohon. Ya berarti kan orangnya segede pohon. Jadi gue baru inget memang Merbabu, Merapi, Ungaran. Ya itu, banyak pendaki memang kayak waktu itu gue pernah ke Ungaran. Gue ketemu yang kayak sosok dia bilang buto ijo di Ungaran, Gunung Ungaran. Itu Doni yang lihat ya? Gue sih umur-umur belum lihat. Umur-umur. Ada caling kayak gitu, kayak caling mata belok gitu, merah gitu. Kata dia sih mirip jenglot tapi warnanya hijau, tapi gede. Rambutnya gimbal. Maka Doni diem aja tuh Doni. Itu dia, si Doni cerita gini lah cerita. Nah, ini gimana sudut pandang Doni gimana? Iya. Waktu dia si Doni ngeliat itu makhluk tuh, buta hijau. Lu gimana Don? Kok lu bisa lepas Don? Wah, susah be. Kaki gua kayak dicor, nggak bisa gerak gue. Masa lu? Terus lu bisa lepas gimana? Ya gue ngerokok aja, gue isep rokok, gue jangan rokok. Gue isep pelan-pelan, lama-lama santai, badan gue bisa jalan. Giliran gue mau jalan, gue jatuh, saking lemesnya. Padahal gue udah ngerokok. Lu ngebaca apa? Apaan yang gue baca? Baca Yasin aja, cuman 3 ayat lupa lagi. Terus gimana? Ya udah kayak di ini aja be, kayak di mana? Yang di laut tuh kalau kita ke puncak kan ada sajen tuh, ada sebarang, ada kembang, ada rokok, ada ini. Ya gue taruh aja rokok di bawah pohon, 4 batang. Habis itu gue jalan, bener bisa. Dapat jarak berapa langkah, gue balik lagi pohon. Gue ambil rokoknya 3 batang, mesti saya sebatang gue ya. Gue saya sebatang, aduh, betul dipalak. Kan lo udah mungkin kalau ketemu itu kan cewek lo kan juga tahu juga tuh sama ya. Buto Ijo kelihatan sampai bilang tuh bulog kali juga. Tapi dia lihat Buto Ijo tuh gimana? Ini nggak apa? Cewek. Takutannya gimana? Cewek saya. Cewek gue sih nggak lihat. Nggak lihat. Cuman ngeliat kuntilanak itu. Nggak jauh dari spot kuntilanak itu, si Doni ngeliat Buto Ijo. Itu. Nah itu kan kita lagi bahas nih. Lu sebenarnya ngeliat apa sih? Apa sih yang lu lihat? Genderuwo? Enggak, genderuwo mah nggak hijau, kata dia. Itu dibahas. Sebenarnya kan kalau anak sekarang nggak boleh. Terus yang waktu di bawah tadi yang ketemu kuntilanak ya? Itu biasanya kalau orang ketemu kuntilanak kan cuma sekali gitu ya? Itu sampai berapa? 4 kuntilanak itu gimana rasanya tuh cewek itu tuh? Bukan gimana rasanya, saya yang bagaimana aja bawa anak orang. Nih, mau nggak mundur. Nggak merasa pengen pingsan atau gimana ceweknya? Hampir. Hampir, cuman kalau sekali kan mungkin selalu ini aja, itu sampai 4 kali 6 kali kan.
Iya, tuh ya pasti dibaca-baca ya, gitu pasti yang dibaca yang itulah. Baca-baca. Tapi emang itu koloni, Mas. Koloninya mereka. Makanya hanya serumpun gitu ya. Iya. Ya emang sarangnya deh kayaknya. Iya emang. Sarang. Iya, dari zaman saya dulu itu emang itu situ. Terus si siapa yang Johnny yang Doni, ketemu sama Buto Ijo itu, dia nggak ngerasa Buto Ijo itu bereaksi apa itu nggak pada dia. enggak, cuma liatin dong. Diam gitu. Diem, liatin. Cuma mukanya kayak muka marah cuma. Liatin. Si Doni kakinya kayak dicor katanya, nggak bisa gerak. Nggak bisa bergerak gue. Kunci. Serius. Oh, kunci. Udah masuk ke dimensi lain tuh ya. Enggak sih kalau dibilang masuk ke ya nggak tahu juga sih. Pengaruh dimensi. Nggak tahu juga sih. Ketakutannya. Yang jelas dia coba nyalain rokok, bisa rokok pelan-pelan. Kretek ya? Hah? Kretek. Biasa lah. 2, 3, 4. Oh iya iya, 2, 3, Lagi 4. sempet-sempetnya ngambil lagi di Itu dia. Emang kita berempat. Itu satu tim. Dulu ya. Ya, itu gua, Doni, Reja, Martin. Itu pendaki solo semuanya. Kita gabung jadi satu karena waktu itu ikut diklat Wanadri. Setelah gagal semua, yaudah kita bikin satu tim lah. Nah kebetulan 4-4 itu agnos. Agnostik. Kebetulan. Jadi mereka percaya Tuhan, percaya sama yang gaib-gaib, pun nggak percaya agama aja. Sebenarnya bukan nggak percaya, males aja. Kayaknya kalau gue pribadi sih dulu kenapa agnos karena kecewa aja sama realitanya. Pak yang ini ya sorbanan yang gini, tapi kelakuannya begitu, nggak mencerminkan banget, kecewa aja di situ. Tapi by the way, berarti pas lo trekking, berarti posisi Doni di belakang dong ya? Lo duluan kan? Iya, Jauh nggak tuh jaraknya? jauh lah. Tapi nggak kelihatan center ya? Orang dia senternya mati. Centernya mati ya? Iya. Orang dia ketemu gue kan, lu kenapa gue panggil diem aja, nggak ada jawab kek. Kalau lu denger, ya gue denger. Coba kan lu nggak bawa senter nggak? Kalau orang mah ada senternya. Iya iya. Maksud gue manggil, gue pengen nebeng center. Maksud gue, lu kenapa lu nggak ngomong? Lagi juga lu gila aja tengah hutan malam-malam teriak-teriak. Kan gue pikiran gue jadi yang aneh-aneh. Ya kan? Gitu. Berarti pas lagi sampai di Genteng Songo, nggak ini ya apa namanya? Nggak ada sunrise ya? Enggak, udah siang. Udah siang. Siang. Rame waktu itu ya? Bayan. Ya nggak terlalu rame banget sih. Soalnya ya tahu aja lah pendaki dulu mah weekend doang ramenya. Ya kan? Nggak kayak sekarang. Ketika sosok yang tadi di gambar tadi ternyata sosoknya Sunan. Sunan Kalijogo saat hidung, mohon maaf ya kepaten tadi, tahu-tahu langit itu ada pulung ya, ada pulung des gitu ya, ada cahaya meteor tuh, Ya, itu langsung terang. Tuh kabut teman-teman. Tipis kayak tirai kebuka. Terang banget. habis itu orang pada sujud syukur, Syukur keluar. Sunan hilang langsung, nggak kelihatan apa. Hilang gitu aja. Soalnya kan kita kali sama melihat fenomena yang wow keren. Kita udah ngeperhatiin dia, gila kita perhatiin udah nggak ada. Tuh. Ternyata itu di bawah malah lukisannya itu lebih dulu Udah ada. udah ada dibandingkan. Dan lo nggak tahu itu pelukisnya siapa? Nggak tahu. Tapi aneh, maksudnya padahal tuh kemarin itu baru turun gunung kok udah ada lukisan ya? Ya kalau lu bilang aneh sih buat gue lucu malah. Lucu kok bisa ada sih? Gitu. Oh. Kayak diramal gitu. Iya, lucu. Kok bisa ada sih? Dan tendanya tenda lu, Tenda, persis. tenda itu, gue bikin tenda itu ada logonya Paranoid. Oke, oh iya, pantesan. Bukan brand. Bukan brand. Bukan. Oh, pikir brand. Itu karena kita bikin custom tenda. Kalaupun modelnya sama, tetap logo nggak mungkin bohong dong. Berarti kalau sekarang lo ke Jogja, masih ada nggak lukisan itu? Nggak tahu, nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak Udah dibeli ya? Orang galeri juga udah nggak ada. Galeri udah nggak ada? Udah nggak ada. Jangan galeri gaib lagi. Enggak, kalau gaib sih enggak. Soalnya Mengandung nuansa. habis beberapa tahun kemudian gue masih main ke Jogja, masih ada itu galeri. Oh. Itu lapak masih ada. Tapi lukisan udah nggak ada Udah lukisan nggak itu. ada. Udah dibeli. Tapi kalau
Dibilang ada rasa-rasa gaib, ya mungkin ada ya. Dia bersedekap gini ya. Ya kayak orang muajir, kayak muajin gimana sih? Gitu, Bray. Kalau itu Mas Mandra, Kidung Kepaten itu apa? Kalau Kidung Kepaten saya sendiri takut Mas, mau menembangkan itu saya sendiri juga takut karena memiliki nuansa mistis yang luar biasa kalau menurut saya ya. Biasanya untuk tanda-tanda bahwa sekitar itu ada pulung. Pulung itu ada pulung kematian, ada pulung raja, ada pulung derajat kan begitu. Kalau pulung Kepaten itu biasanya sekitar ada yang naudzubillah kapundut gitu. Kalau sekedar kidung yang biasa dilakukan oleh Syekh Sunan Kalijaga itu biasanya yang kidung lingsir wengi. Seperti yang ana kidung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono ani miwah penggawe Allah gunane wong luput bengi atemahan tirta maling adoh tanono ngarah mring mami guna tutupan sirna. Itu namanya kidung rumeksa ing wengi. Jadi kidung yang sengaja disusun oleh Syekh Sunan Kalijaga untuk memberi ketenangan sang malam. Di malam hari terutama ya. Maling-maling berdoa supaya tidak ada maling. Atau tidak ada orang yang punya niat jahat. Baik teluh, baik santet, itu semoga aja luntur oleh kidung atau doa-doa orang di malam hari sebelum tidur itu. Kalau ada ya geni ateman tirta, kalau seumpama geni teluh itu kan wujudnya api, seperti terkena air, sehingga tidak ada teluh yang masuk pada diri manusia semacam itu. Kalau kidung yang ditemui Bang Ube tadi, kidung kematian, saya sendiri takut untuk mengidungkannya, takutnya nanti hati saya agak kurang enak. Saya juga merinding tadi dengar ceritanya Bang Ube tadi. Kidung Kepaten? Kidung Kepaten itu menandakan ketika biasanya di situ ada pulung kematian, atau makanya tadi pulung yang disebutkan Mas seperti meteor tadi, Bang Ube tadi, tadi mungkin ada seseorang yang memiliki tokoh tertentu itu mungkin sedang dipundut atau diambil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Habis itu ada pulung, namanya pulung mas kalau di Jawa itu kan, ada seperti meteor itu ada biru, ada hijau, ada kuning atau merah Setelah itu sunyi dan membuka gerbang langit itu sehingga terang. Setelah itu mungkin alam roh itu ditarik setelah itu terang seperti itu. Itu hanya menandakan isyarah bagaimana pengalaman Mas Ube itu mungkin hanya Mas Ube dan CS pendaki gunung tadi yang merasakan. Saya sendiri juga nggak tahu bagaimana saat mengalaminya gitu. Demikian juga saya tanyakan ke Mas Heru, kondisi-kondisi yang pernah dialami Mas Heru pas di Gunung Merbabu, mungkin ada hal-hal tertentu seperti Bang Ube atau gimana, Mas Heru? Kalau gue dulu Merbabu itu paling sering ya, yang paling horor ya itu aja tuh, sinden. Dan temen gue kesurupan sinden. Jadi gini. Melehoy gitu. Iya gitu. Melehoy. Kayak gitu. Nggak, tapi cewek nih, cewek. Itu cewek. Ya. Cewek. Simpuh gitu. Wah, merinding semuanya tuh. Ya gitu, ya gimana punya sinden gitu ya? Di depan mata, Mas?
Iya, merinding. Iya, sinden. Itu hidung waktu dinyanyiin, dilantunin, merinding yang tabung. Masalahnya gue orang Jawa, gue paham apa yang dituin. Coba kan bahasa yang dipakai kan tersirat ya, maksudnya. Enggak, ya bahasanya bahasa Mataraman, cuman ya berarti agak susah di ini, masih bisa ditafsirin yang aneh-aneh, yang lain-lain. Gitu. Tapi tetap ada garis lurusnya, emang mencerminkan kematian. Tuh, ya merinding gua. Tapi setelah itu langsung seperti tenang gitu ya. Tenang. Karena itu sudah lapor mencapai. Kalau boleh ngomong kasar kayak lu habis kerja, capek, pusing, lu sebat, Mary Jane, plus lu fly. Fenomena kayak gitu sensasinya. Oke, Sobat 7 Rupa Channel. Itu tadi kisah pengalaman dari Bang Ube. Semoga bisa diambil hikmahnya. Jadi untuk para pendaki, tetap kita dalam mendaki gunung, ada kesiapan, kemudian fisik mumpuni, dan patuhi segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Insya Allah kalian akan aman-aman saja. Ya, semoga kisah dari Bang Ube bisa diambil pelajaran, buang negatifnya. Oke, sekian dulu cerita dari Bang Ube. Next time Bang Ube akan kita undang lagi cerita di 7 Rupa Channel. Oh, 7 Type Channel. Oh, gitu. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata, gua, Mas Mandra, dan Bang Ube pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.